Dalam SKB disebutkan ada 6 yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan, membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI. Yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas dimaksudkan untuk menjaga eksistensi, ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Ormas. Yang ketiga, keputusan Mendagri nomor 1 strip 00 garing 0110 garing D titik 1 D3.4 garing 6 garing 2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Keempat, bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf G, pasal 6 huruf F, pasal 21 huruf B dan D, pasal 59 ayat 3 huruf A, C, dan D, pasal 59 ayat 4 huruf C, dan pasal 82A Undang-Undang Ormas. Yang kelima, bahwa pengurus dan anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Dari angka ini, 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Pertimbangan keenam, telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat. Padahal sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai F, berdasarkan 6 pertimbangan yang saya sebutkan tadi, yang saya bicarakan tadi, perlu menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penanggulangan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kasus pembubaran FPI ini mengingatkan kita pada tesis yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl 1982, seorang ahli politik dan ketatanegaraan, yang menyatakan bahwa jaminan atas kebebasan berorganisasi dalam sebuah negara demokrasi sebenarnya dalam situasi yang dilematis. Di satu sisi, salah satu nilai utama sistem pemerintahan demokratis adalah kebebasan, termasuk kebebasan dalam berorganisasi. Karenanya, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi merupakan salah satu hak yang paling fundamental. Tidak ada negara yang dapat diidentifikasi sebagai negara demokrasi, kecuali negara tersebut harus memberikan perlindungan atas hak. hak-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 h
Pelaksanaan atas hak dan kebebasan apapun, termasuk kebebasan berserikat, tidaklah bersifat mutlak tanpa batasan. Negara-negara demokrasi lazim menetapkan beberapa batasan yang tidak boleh dilanggar oleh organisasi apapun. Pembatasan dimaksud biasanya dalam rangka melindungi demokrasi, ideologi negara, konstitusi, dan hak-hak asasi manusia yang lebih fundamental. Secara konstitusional, kewenangan pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 28C ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, jika pembatasan dan larangan-larangan tersebut dilanggar, dapat berkonsekuensi pada pembubaran organisasi yang bersangkutan. Jadi, tindakan pemerintah membubarkan suatu organisasi tidak selalu harus dimaknai sebagai tindakan yang anti terhadap demokrasi, sepanjang keputusan tersebut memang dilandasi oleh alasan-alasan hukum yang kuat, yaitu dalam rangka melindungi demokrasi, hukum dan konstitusi, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Secara garis besar, keberadaan organisasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu organisasi politik atau parpol dan organisasi non-politik. Berbeda dengan organisasi non-parpol, organisasi berbentuk parpol biasanya mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa karena parpol dianggap sebagai pilar demokrasi perwakilan yang fungsi-fungsinya tidak bisa digantikan oleh organisasi apapun. Karena posisinya yang sangat sentral dan strategis ini tidak berlebihan bila parpol di hampir semua negara demokrasi modern disejajarkan dengan organ-organ konstitusional lainnya melalui mekanisme konstitusionalisasi, dalam arti parpol diatur secara langsung dalam konstitusi. Sebenarnya organisasi non-parpol tidak demikian karena pengaturannya hanya di level undang-undang. Karena tidak heran bila Mahkamah Konstitusi atau MK melalui putusannya nomor 67 garing PUU strip 16 garing 2018 secara tegas menyatakan partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional. Implikasinya dalam hal pembubarannya, parpol juga diistimewakan, yaitu harus melalui proses peradilan terlebih dahulu yang menurut ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara pada organisasi non-parpol, mekanisme pembubarannya relatif menjadi lebih mudah. Dalam arti, jika organisasi tersebut melakukan pelanggaran hukum, pihak eksekutif bisa langsung membubarkan, dan apabila para pihak menolaknya, keputusan pemerintah tersebut dapat digugat ke pengadilan. Tampaknya kebijakan inilah yang diterapkan di Indonesia saat ini, di mana Undang-Undang Ormas memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas tertentu yang dianggap melakukan pelanggaran hukum tanpa harus melalui proses di pengadilan. Pembedaan pembubaran parpol dan organisasi non-parpol yang saat ini diadopsi oleh hukum
di Indonesia sebenarnya bukan merupakan satu-satunya contoh. Sebagai perbandingan, di Jerman mengadopsi hal yang sama, yaitu pembubaran parpol menurut ketentuan pasal 21 ayat 2. Konstitusi Jerman harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara asosiasi non-parpol dapat dilarang atau dibubarkan hanya berdasarkan keputusan eksekutif tanpa tindakan yudisial sebelumnya dan hanya tunduk pada banding berikutnya ke pengadilan administrasi. Mekanisme pembubaran langsung oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan memang dibenarkan, tetapi melibatkan pengadilan terlebih dahulu. Sebelum pemerintah mengambil keputusan, pembubaran merupakan cara yang lebih baik dalam rangka menghindari potensi terjadinya kesewenang-wenangan dulu. Sebelum Undang-Undang Ormas diubah, mekanisme inilah yang diadopsi di Indonesia. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan berbunyi permohonan pembubaran ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk itu, agar keputusan pemerintah dalam membubarkan ormas tidak dinilai merepresentasikan nilai-nilai otoritarianisme oleh khalayak umum yang dapat menyebabkan kegaduhan. Sudah sepantasnya jika negara mengembalikan mekanisme pembubaran ini seperti dulu kala. Toh pada akhirnya dengan mekanisme yang ada saat ini sama sekali tidak menegaskan peran peradilan. Artinya putusan pemerintah tentang pembubaran sebuah organisasi tetap bisa dipersoalkan di hadapan pengadilan. Cuman bedanya dulu peran peradilan ditempatkan sebelum pemerintahan mengambil keputusan. Saat ini peran peradilan tersebut diposisikan setelah pemerintah mengambil tindakan pembubaran terlebih dahulu. Jika ke depan peran peradilan ini akan kembali diaktifkan, sebaiknya kewenangan pembubaran ormas diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengemban fungsi sebagai pengawal demokrasi atau the guardian of the democracy, pelindung hak konstitusional warga negara atau the protector of the citizen constitutional rights, dan pelindung hak asasi manusia atau the protector of human rights. Substansi yang mengatur tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU nomor 17 tahun 2013 maupun UU nomor 16 tahun 2017 perlu dielaborasi dengan prinsip-prinsip dasar di dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang merupakan pengukuhan dari prinsip yang dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menekankan pentingnya sistem check and balance atau pengawasan dan keseimbangan, yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, dalam negara hukum demokratis,
Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.